sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini seperti biasa tentunya insya Allah kita kembali lagi di Humanity Podcast. Dan obrolan kita hari ini adalah respon bencana di tengah pandemi. Ini seperti apa sih protokolnya? Nanti kita akan kedatangan narasumber tentunya. Di sini insya Allah yang akan hadir adalah GM Respon dan Recovery DMC, yaitu Mas Sofa Kudus, dan bersama saya Dini Andromeda. Nanti sampai akhir acara kita akan membahas tema mengenai respon bencana di tengah pandemi, bagaimana protokolnya. Sekaligus hari ini ada yang berbeda, karena kita juga membagi kebahagiaan untuk insan muda yang lagi pantengin tentunya ya Humanity Podcast-nya. Ini kita akan ada giveaway dari Simplicity. Jadi Simplicity ini adalah produk kosmetik dan juga skincare halalan Toiban dengan standar internasional milik Dato' Siti Nurhaliza, dan Simplicity ini sudah 10 tahun berdiri di Malaysia dan di Indonesia hadir baru 1 tahun. Lebih lengkapnya infonya insan muda teman-teman tinggal follow aja Instagramnya Simplicity di simplicity.id. Nanti kita bakal ada giveaway-nya untuk 3 orang pemenang. Ini harus dipantengin ya dari awal sampai akhir acara. Nanti akan ada pertanyaan. Tentunya syaratnya ada yang sudah memfollow Simplicity di simplicity.id. Terus juga yang sudah memfollow Dede Official TV dan juga yang sudah mensubscribe dari Dede Official TV. Oke. Kalau gitu kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol mengenai tema kita hari ini. Dan sebelumnya, ini mau informasi dulu terlebih dahulu deh. Kalau misalnya Dompet Duafa ini juga mempunyai program bantu negeri Dompet Duafa selama masa pandemi. Ini ada bantuan modal usaha bagi keluarga tangguh dan juga bantuan pendampingan belajar gawai dan kuota bagi pelajar serta bantuan untuk tenaga medis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin di tanggal 28 September tepat 2 tahun Kota Palu tsunami ya, dan tepat di tanggal 21 September kemarin banjir bandang menimpa Sukabumi yang mengakibatkan 431 orang terdampak. Ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang hilang, dan ada 133 rumah rusak, ada 1 embung dan juga ada 5 jembatan rusak juga. Kita mau mengajak insan muda, sahabat Dompet Duafa, untuk ikut membantu saudara-saudara kita di Sukabumi melalui donasi di donasi.dompetduafa.org atau Bantu Sukabumi. Oke, saya ulangi ya, maaf ya. donasi.dompetduafa.org/Bantu Sukabumi atau scan QR Code di layar teman-teman insan muda semuanya. Langsung aja yuk, kita akan mengundang ini dia, Mas Sofa tentunya selaku dari GM Respon dari Recovery DMC yang akan berbagi pengalamannya, ceritanya juga, dan lebih lengkapnya mengenai protokol kesehatan untuk membantu insan muda saudara kita yang terkena musibah. Kita mengundang Mas Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Sofa? Sehat, bagaimana kabarnya Mbak Dini? Semoga sehat juga. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ini Mas Sofa, Masya Allah, subhanallah, ini ketika kita pandemi, musibah mendatangi kita juga di selama pandemi ini. Ini kemarin ini seperti apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu sama Mas Sofa, proses awal mula mungkin ketika tim dari DMC ingin terjun ke lapangan, tapi situasi pun juga sedang pandemi. Ini akan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Dini. Awal mula kita satu contoh yang untuk yang Sukabumi kemarin itu ya Mbak ya. Kita terima info dari kawan-kawan di lapangan dan kebetulan juga kita berkoordinasi dengan tim Basarnas dan segala macamnya, dan potensi-potensi yang ada di wilayah.
Kemudian kita menerjunkan satu tim pertama yang berangkat pada malam hari itu juga untuk mencapai lokasi bencana banjir bandang yang di Sukabumi Cicurug itu. Alhamdulillah sih tim pertama kami dari Dompet Duafa telah tiba itu sekitar pukul 3 dini hari langsung di Sukabumi. Dengan tadi seperti yang Mbak Dini bilang, dengan adanya pandemi ini kita akan dari tim Dompet Duafa sendiri akan jadi lebih ketat untuk mematuhi protokol COVID-19 ini gitu loh Mbak. Selain kesiapsiagaan kita terhadap merespon suatu aksi, juga kita tidak terlepas dari standar COVID yang sudah ditentukan dari Dompet Duafa sendiri mengikuti protokol dari pemerintah. Musibah datang di satu tempat gitu kan Mas Sofa. Nah, berarti dapat laporan dulu tentunya itu laporannya dari laporan teman-teman di lokasi kah atau seperti apa, dan diterjunkannya berapa orang kah, dan biasanya diterjunkannya tuh siapa-siapa saja yang untuk bisa dibilang orang yang pertama terjun ke lapangan untuk mengkondusifkan situasi itu seperti apa Mas Sofa? Ya, awal pertama selain kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari media elektronik atau media sosial, kita kan juga sudah terkoneksi dengan potensi-potensi SAR yang ada di Jabodetabek gitu kebetulan. Begitu ada info yang sudah masuk, kita juga bersama teman-teman NGO juga saling terhubung, terkontak. Ada info kalau misalnya seperti yang kemarin di Sukabumi ada banjir bandang. Nah, kita langsung menyiapkan tim. Tim yang pertama kita terjunkan dari Dompet Duafa ialah tim respon lebih spesifik untuk tim yang pencarian gitu loh. Tim respon kemarin kebetulan kita berangkatkan tim pertama itu 3 personil tim respon dengan 1 driver dengan kendaraan taktis yang untuk bisa langsung menuju lapangan. Itu tim awal yang pertama yang saya bilang tadi sampai pada pukul 3 atau 4 dini hari. Kemudian ke pagi harinya disusul dengan tim yang kedua, kita langsung membawakan dengan tim medis dan tim dapur umum gitu. Kemudian di fase yang pertama dari fase yang pertama juga kita sudah ada bantuan juga dari tim Dompet Duafa yang kebetulan dari Dompet Duafa sendiri ada Cordova yang kebetulan ada di wilayah sekitar Sukabumi untuk merapat bareng dengan tim respon pada saat awal-awal pertama kemarin, Mbak. Kalau boleh tahu sebenarnya situasinya sekarang seperti apa, Mas, keadaannya? Atau enggak waktu pas, boleh diceritakan dulu ketika pas datang teman-teman ke sana seperti apa, Mas, dan sekarang perkembangannya seperti apa? Awal pertama tim Dompet Duafa datang setelah sampai dengan pagi berkoordinasi di posko induk dari BNPB, kemudian kita juga setelah apel pagi kita langsung menyusur ke lokasi yang pertama. Kondisi apa sih ya, banjir bandang ya, masih ada sampah yang menimbun, masih ada sisa-sisa air, genangan air yang masih ada untuk segera dibersihkan. Itu awalan pertama kita jadi membantu membersihkan fasum atau segala macam yang terdampak di banjir bandang tersebut. Kemudian kalau beda dengan yang lalu dengan sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang pada prosesnya selama hampir 10 hari lebih ini ya, kan kebetulan juga tanggap daruratnya, fase tanggap daruratnya itu sudah selesai di hari Minggu yang lalu. Jadi setelah 1 minggu setelah kejadian, tanggap daruratnya itu hanya 1 minggu. Nah, kalau dari sekarang kita udah mau mulai masukin fase recovery, Mbak. Oke, Mas. Jadi sekarang sedang memulai fase recovery dan sudah cukup baik berarti lapangannya, Mas ya, sudah terkoordinir dengan baik, sudah mulai kondusif juga ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah sudah kondusif. Tapi tadi seperti yang tadi Mbak di prolog awal, masih banyak kan warga-warga yang terdampak, mungkin akibat yang tadi rumahnya rusak, sebagian. Iya. Itu Mbak paling. Iya, betul. Nah, Mas, kalau untuk timnya sendiri, untuk protokol kesehatannya seperti apa tim DMC sendiri? Kan kita harus sama-sama saling menjaga ya, di pandemi seperti ini, baik tim dari DMC sendiri yang turun ke lapangan dan juga penduduk sekitar juga yang ada di Sukabumi. Kalau dari tim DMC sendiri seperti apa sih protokol kesehatannya? Memadaikah atau kita pengen tahu lebih detailnya apa yang sudah
diberlakukan oleh tim DMC untuk melanjuti protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah? Oke, untuk tim DMC sendiri kita mengikuti protokol dari pemerintah. Kemudian dari tim DMC sendiri, sebelum berangkat, tim kami yang awalan berangkat itu paling tidak di rapid test dulu Mbak Dini. Di rapid test, kondisi mereka sehat walafiat, mereka bisa masuk untuk siap untuk berangkat. Di perjalanan juga kita juga standar COVID dilengkapi ketika kita melakukan aksi baik respon maupun di posnya Dompet Duafa itu tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Untuk di lapangan, standar kita masker itu wajib, kemudian juga kita memakai sarung tangan, bisa pakai latex atau handscoon, dan kemudian di lapangan sendiri, teman-teman di lapangan juga suruh menyediakan cadangan masker ketika kita ketemu dengan penyintas atau warga yang ikut membantu. Kita juga suka membagikan masker, saling mengingatkan lah, jaga jarak, rajin cuci tangan, juga membagikan masker. Setelah untuk di posnya Dompet Duafa sendiri di Sukabumi, begitu kita sampai, kita juga nggak bisa langsung masuk ke pos, kita harus istilahnya ada screening lagi, kita harus bisa semprotkan antiseptik, body antiseptik, kemudian juga kita harus melakukan cuci tangan, kemudian juga protokol kita harus mandi dulu dengan ganti baju segala macam, baru bisa masuk ke dalam pos Dompet Duafa sendiri. Itu Mbak, itu kalau yang protokol yang untuk dari teman-teman DMC sendiri di lapangan. Iya, jadi insan muda jelas ya, tetap protokol kesehatan tetap diutamakan, apalagi kita sedang pandemi ini, untuk saling menjaga dari tim DMC dan juga penduduk sekitar yang terkena musibah. Nah, ini ada videonya ya Mas Sofa ya. Kita mau melihat ini video di mana protokol kesehatan benar-benar diberlakukan oleh teman-teman dari tim DMC. Seperti ini videonya. Nah, insan muda itu dia tadi videonya di mana benar-benar protokol kesehatan dijunjung oleh teman-teman dari DMC untuk saling menjaga tentunya dan mengurangi penyebaran virus dari COVID-19. Nah, itu sebelum berangkat untuk menuju ke tempat musibah. Kalau sesudahnya nih Mas Sofa, apa yang dilakukan oleh teman-teman DMC? Protokol kesehatannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dini. Sama aja Mbak Dini, ketika kita sudah selesai, kebetulan juga ada tim saya yang sudah mulai rolling, kembali ke markas kantor DMC Dompet Duafa. Sebelum sampai biasa, protokol kita sampai depan kantor itu cuci tangan, setelah cuci tangan pemeriksaan suhu, habis itu langsung kita tes lagi, rapid test lagi Mbak. Rapid test lagi, jika hasilnya non-reaktif, mereka bisa istirahat, tapi kalau misalnya mereka ada terindikasi reaktif, mereka langsung harus di swab. Yang non reaktif ketika sudah sampai di sini juga kita punya namanya ruangan parameter log. Jadi teman-teman yang memang berkantor di DMC selama 3 hari mereka akan di ruangan situ bekerja. Jadi tidak bergabung dulu dengan teman-teman yang ada di coworking atau di tempat ruangan kerja yang ada di DMC dahulu, Mbak. Selama 3 hari. Setelah itu baru mereka bisa bergabung kembali. Dan itu yang dinyatakan yang non reaktif ya Mbak. Kalau yang misalnya sudah reaktif, mereka akan ditingkatkan lagi untuk swab PCR test Mbak. Itu Mbak Dini. Iya, Mas Sofa, terima kasih banyak informasinya. Jadi lebih tentu menyadarkan kita juga agar selalu tetap pertama adalah memperlakukan protokol kesehatan. Nah, Mas Sofa, kalau kita nih misalnya dan teman-teman waktu kemarin di sana, kan kalau kita lagi terkena musibah udah panik nih ya. Bisa dibilang untuk protokol kesehatan aja juga kayak ya Allah gitu kan, agak lupa nih kan. So kayak gimana harusnya yang diberlakukan oleh kita, terus teman-teman juga insan muda yang mungkin terkena musibah untuk tetap
tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Bisa diinformasikan ya kepada kita Mas Sofa, apa yang harus yang dilakukan pertama-tama oleh insan muda atau saudara kita yang terkena bencana atau musibah di masa pandemi ini. Ya Mbak, sama ini merupakan jadi tantangan terberat kita ya. Ya. Tanpa pandemi aja kalau misalnya sudah ada musibah sudah kelihatan berat ya bagi penyintas kita. Betul. Tapi kita sekali lagi kita tekankan kepada tim Dompet Duafa, tim DMC untuk terus menjaga protokol. Protokol itu tetap harus yang tadi menjaga masker, sarung tangan, kemudian juga menjaga jarak, dan itu selalu yang kita infokan kepada tim-tim yang di lapangan. Nah, itu juga yang kita persenjatai, teman-teman itu maksudnya kita persenjatai dengan membawa ada berlebih untuk masker atau sarung tangan. Jadi ketika ketemu penyintas di lapangan yang mungkin mereka tadi sebelum Mbak Dini bilang mereka panik, tidak berpikir, nah kita bisa bantu minimal dengan ibu pakai maskernya atau bapak pakai maskernya dan saling jaga jarak walaupun memang dalam kondisi yang sedang kena musibah seperti ini. Betul. Pada saat di lapangan seperti apa Mas Sofa kemarin? Teman-teman dari Sukabumi. Di teman-teman di Sukabumi itu sama. Kita tidak sekali lagi tidak bosan-bosan, masker itu udah selalu dipakai walaupun jadi efeknya ngomong agak sedikit teriak atau gimana gitu kan. Tetap protokol itu tetap harus dipertahankan. Dan boleh jadi kita juga sebagai pengingat kepada para penyintas untuk saling mengingat dan menjaga, karena boleh jadi kita tidak tahu nanti kalau orang itu kan siapa yang carrier, siapa yang ini, masing-masing saling menjaga diri. Justru kita memberi safe kepada penyintas dan penyintas juga memberi safe kepada para relawan atau teman-teman yang menjadi tim respon yang akan membantu. Gitu Mbak Dini. Mas Sofa pengen tahu dong, waktu kemarin terjun ke lapangan di Sukabumi itu seperti apa keadaan poskonya atau enggak, mungkin bisa dijelaskan ke kita posko pengungsian dibangun seperti apa, terus apakah ada jarak atau enggak, ada apa-apa aja nih yang kemarin untuk membantu teman-teman kita yang musibah di Sukabumi. Kebetulan sekali Mbak Dini, di pengungsian di Sukabumi itu kebetulan tidak terlalu banyak yang pengungsian yang di satu titik. Mereka masih para penyintas itu tinggal lebih ke sanak saudara atau famili atau tetangga-tetangga. Gitu loh. Jadi kemudian juga paling kalau yang di posko juga sama, selain di posko juga untuk kita menjaga jarak. Jadi kalau untuk yang di posko yang pengungsian itu tidak terlalu banyak ya untuk musibah yang di Sukabumi ini. Tapi mereka kebetulan datang ke poskonya Dompet Duafa, terutama di sini kita tetap menjalani protokol di COVID, pakai masker, jaga jarak, dan ambil antriannya juga sudah kita atur. Itu sih Mbak paling. Nah berarti yang kemarin ini alhamdulillahnya di posko ini nggak terlalu banyak orang ya Mas ya. Tapi tentunya tetap diberlakukan protokol kesehatan juga. Mereka seperti apa sih Mas? Pengen tahu kondisinya. Maksudnya apakah lansia juga banyak di sana, ibu atau ada ibu hamil atau seperti apa Mas? Ya, kemarin kalau di tim medis kami nggak melayani tadi Mbak mengenai pengobatan, selain dia nggak bisa, kita jemput bola Mbak. Kita yang akan tim kita dari jemput bola. Kemarin ada beberapa kasus, misalnya ini Mbak, kalau kita bilang penyembuhan luka atau misalnya kemarin menggantikan korban, nanti kita tidak datang ke pos medisnya Dompet Duafa, tapi tim medis Dompet Duafa yang jemput bola menyamperin ke masing-masing para penyintas yang memerlukan bantuan medisnya, gitu Mbak. Kalau untuk lansia nggak ada juga, kita perlakuan khusus juga, apalagi untuk lansia, anak-anak, balita segala macam juga, gitu Mbak. Berarti tetap intinya pada dasarnya kita di sana gitu, teman-teman DMC juga tetap saling membantu, saling mengingatkan untuk protokol kesehatan ya Mas ya, berarti ya. Apalagi bisa dibilang suasana lagi panik yang tadi kita nggak pernah tahu kejadian musibah terjadi pada siapa saja kan, di mana saja. Jadi di era pandemi ini, situasi pandemi ini, waspada tetap diutamakan untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan ya Mas ya. Nah betul, Mas, untuk di Sukabumi sendiri ini kalau nggak salah dari teman-teman Dompet Duafa dan DMC juga sedang ada pembangunan jembatan ya Mas ya? Betul. Itu seperti apa Mas?
Ya, alhamdulillah kemarin kita tim dari DMC Betul Wafa berkolaborasi juga dengan teman-teman Ya, relawan dari yang kebetulan ada yang dari Bandung, ya. membangun jembatan, kalau nggak salah namanya jembatan Bantar, lokasinya Jembatan di, Bantar. iya, lokasi jembatan Bantar. Nah, itu kalau nggak salah rentang jembatannya memang tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 meter untuk lebar sungai, Ya. berarti sekitar 30 meter. Kita kemarin berhasil, alhamdulillah bersama warga juga ya Mbak, tentunya bersama warga Ya. setempat membangun jembatan itu mungkin sekitar total hampir 5 atau 6 hari Mbak. Saat ini nih udah tinggal finishing saja sih Mbak, dalam arti ini tinggal di pengecatan karena kemarin itu sudah bisa dipergunakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bentangnya 30, lebar jembatannya 120 dan mampu menampung selain orang juga dapat dilalui satu motor dengan beban. Kemarin sih sudah diukur untuk kekuatan jembatan itu untuk bisa yang lewat itu sekitar 500 kilo atau setengah ton untuk bisa daya sanggupnya ya Mbak ya, maksudnya dia lewat itu. Iya. Mas Sofa, itu jalur utamanya menghubungkan daerah situ dengan daerah lainnya kah atau sebenarnya memang ada jalur lain? Tapi desa, Mbak. Itu biasa menghubung dua desa. Oh, oke. Dari desa Kemarin itu tuh lewat situ. Oke. Mas, kemarin itu medannya seperti apa sih? Pengen tahu kesulitannya waktu pas teman-teman di MC membantu teman-teman yang terkena musibah di Sukabumi. Medannya seperti apa? Aku pengen tahu, boleh nggak Mas? Bisa ceritakan sama teman-teman insan muda. Oke, kalau medan yang untuk banjir bandang sendiri yang lebih kan terbagi berbanyak pilihan. Ada di Curug, ada di Cidahu, tapi kan pusat itu di Curug ya, dekat posko induk. Iya. Dan itu kan masih dalam arti masih bisa dilalui kendaraan yang untuk menuju Curug itu, karena istilahnya masih pemukiman warga yang masih terimbas oleh banjir bandang yang banyak yang rumah rusak terbawa dengan sampah-sampah pohon apa segala macam. Itu kondisi yang di Curug. Kemudian kalau jembatan ini yang di daerah Bantar ini, kita bergeser lagi ke daerah yang terdampak, itu daerah di Cidahu namanya. Nah di situ mungkin karena aliran sungai segala macam, dia di sana yang terkena dampak yang banyak beberapa jembatan yang putus gitu loh Mbak. Nah kalau menuju ke jembatan yang putus itu kendaraan roda 4 tidak bisa lewat situ. Terakhir itu kalau saya di kantor desa, kita harus jalan kaki sekitar 500 meter deh melalui perkampungan. Kemudian kayak menyusuri sedikit kayak pematang sawah, berarti kemudian baru kita menyusur pinggir sungai, baru ketemu jembatannya. Nah, kesulitan itu sih alhamdulillahnya walaupun jadi bisa, karena kita bergotong royong juga dengan warga untuk pemindahan material palingnya Mbak. Kemarin tuh yang agak sulit ya. Kita harus angkat manual bareng-bareng gitu loh beberapa material. Tapi kalau material untuk yang batu apa segala macam itu kita ngambil dari kali sendiri gitu loh Mbak. Nah jadi ada dua, kalau yang di Curug itu lebih ke pemukiman, dampaknya terdampak pada pemukiman. Kalau yang itu dari jembatan tadi yang di Bantar, jembatan penghubung dua kampung itu Mbak yang putus yang kita perbaiki kemarin. Itu Mbak. Oke. Ya, Mas Sofa, aku juga mau ngajakin insan muda ya, karena tentunya insan muda sudah menonton tayangan ini dari awal tadi juga. Kita mau ingatkan, yuk kita turut ikut membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan terutama yang kemarin terkena musibah di Kota Sukabumi. Ini caranya melalui donasi.dompet2fa.org/bantu Sukabumi atau scan QR code di layar teman-teman ya. Sekali lagi, bantuan teman-teman ini sangat-sangat diperlukan oleh teman-teman kita yang terkena musibah, berapapun itu. Yang jelas, ini adalah bentuk support kita semua, mendukung teman-teman kita yang terkena musibah untuk segera bangkit, segera bisa segera kondusif lagi dan bisa melakukan aktivitas secara normal lagi. Nah, berarti Mas Sofa, alhamdulillah sekarang udah tinggal berarti udah bersih ya semua keadaannya di sana ya Mas Sofa ya. Tinggal rumah-rumah aja ya Mas Sofa ya. Ya betul Mbak. Untuk beberapa fasum kemarin tuh kita juga dari tim DBFC sudah membersihkan fasum yang terutama yang jembatan itu hampir full, jembatan itu tertutup sampah material banjir bandang. Kita sudah berusaha, dari lumpur sebenarnya itu ada materialnya, ada pasir Mbak, yang kalau kita angkat, kita hidupkan dengan air, pasirnya agak lebih sulit. Kalau lumpur kan kena air langsung
hilang. Ikut, Tapi ini iya. kita campur pasir, jadi kita harus angkut. Nah, itu Mbak. Oke, Mas Sofa, berarti kalau aku nanya nih, kayak Mas Sofa udah terbiasa langsung terjun juga ke lapangan, teman-teman di MC juga terjun ke lapangan sudah biasa. Cuman kesulitan tersendiri selama masa pandemi ini apa sih Mas Sofa yang dirasakan teman-teman di MC juga? Apakah sekarang berarti untuk kita terjun ke lapangan juga orangnya terbatas, ataukah seperti apa mungkin? Jadi satu buah tantangan yang tadi Mas Sofa cerita sih Ya, ke kami betul. ya, gimana? Ya. Kalau tantangan Martin tadi sebelum berangkat kita memastikan kan Mbak, kita tuh sehat walafiat 100%. Dengan tadi dites dulu, dirapid minimal, kalau misalnya hasilnya ya baru kita lolos. Kalau enggak, kita udah nggak bisa. Kemudian kendala di lapangan juga, tapi kita juga nggak tahu kan kalau di bencana tadi seperti Mbak bilang, karena panik pasti mereka melupakan protokol kesehatan. Betul. Justru jadi kita yang jadi tameng utama mengingatkan selain buat penyintas, tapi buat tim kita sendiri gitu loh Mbak. Itu tantangan terberat karena apa ya Mbak? Karena kita belum terbiasa dengan new normal ini loh Mbak. Kita harus pakai masker. Nah itu yang sangat diketatkan, saling mengingatkan semua teman-teman, baik di lapangan maupun di posnya dompet Duafa sendiri. Kemudian juga apalagi teman-teman yang di lapangan seperti kayak yang di bagian dapur umum atau dapur keliling dompet Duafa. Nah selama yang pasti kan akan berinteraksi dengan para penyintas untuk membagikan makanan atau segala macam. Itu sangat saling mengingatkan, diwanti-wanti sekali lagi. Tolong protokol COVID-nya dijaga, Tantangan yang terberat itu paling Mbak. Iya. Karena masih banyak kita suka lupa karena kan nggak biasa ya. Nah kita harus mengingatkan terus biar dia kebiasaan. Itu Mbak Dini. Iya seperti itu ya Mas. Mas pengen tahu juga nih Mas, kalau misalnya yang sekarang dibutuhkan oleh teman-teman di Sukabumi apa nih Mas? Yang banget dibutuhkan untuk sekarang ini. Ya, mungkin sekarang mereka lagi butuh ini Mbak, untuk kan terdampaknya itu rumahnya nggak sampai berapa ratusan itu ya Mbak ya. Tapi kan rata-rata dalam arti kerusakannya rusak ringan dan rusak sedang. Mereka membutuhkan ini nih Mbak, kebetulan material bahan bangunan untuk mereka memperbaiki rumah-rumah mereka sendiri, karena mereka dari yang terdampak tidak mengungsi ke suatu titik pengungsian karena tidak terlalu banyak, jadi mereka masih bermandiri di rumah mereka masing-masing. Paling ada kerusakan sedikit. Itu Mbak Dini. Kayak butuh materialnya mungkin ada butuh yang mungkin semen, cuman batu bata. Sedikit kadang karena air itu ada yang jebol temboknya atau gimana pagernya yang hilang apa. Itu Mbak Dini. Material kita butuhkan juga Mbak. Satu material yang dibutuhkan jadi insan muda untuk kita sama-sama membantu teman-teman di Sukabumi. Kalau untuk balitanya atau untuk lansianya atau untuk pakaian dan segala macam atau kebutuhan makanan dan segala macam seperti apa? Kalau kita sih menyalahkan kalau misalnya ada kebutuhan untuk kebutuhan pakaian, kita mungkin butuhkan yang benar-benar layak pakai, jadi dalam arti baru, yang apalagi kebutuhan yang lansia dan balita mungkin tadi disposable popok terus baju yang baru segala macam. Itu sih Mbak yang lansia juga kan. Nah, karena kan kalau mau ini kita kayak makanan tambahan pendamping ASI, makanan tambahan gitu Mbak. Mas Sofa, aku juga pengen tahu nih Mas Sofa, kalau misalnya selama teman-teman di MC sudah merespon terus juga akhirnya membantu teman-teman yang terkena musibah, terus recovery. Nah, selama recovery-nya ini biasanya ada kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman di MC pada saat di lokasi? Kalau pada masa respon, kita biasanya tadi bagian tim respon, tim pencarian atau penolongan pertama ada langsung lagi dengan tim medis Mbak. Dan pasti selalu dibarengi juga tim kalau kita bilang logistik, dapur umum, tim darling. Satu lagi ketika kita nggak ada tim sambil ini kita bawa ada tim ini Mbak, yang tim dai muda, ada Cordova yang suka kita gitu loh. Jadi kayak lu bilang pakai tim respon bencana, tim medis, tim dapur umum, dan tadi selain tadi kan kita bencana itu selain fisik juga kan ada yang untuk pemulihan mental kita bersama dai-dai dari Cordova.
Nah itu pada masa respon. Ketika recovery, pada saat misalnya kita recovery kayak kemarin sekarang ini, pada saat pembangunan jembatan masih kemarin, tetap program-program yang dari medis masih tetap jalan dengan yang umum. Nah, yang kalau recovery pasti kan untuk yang jangka panjang Mbak, selain tadi betul. untuk tadi jembatan sudah, kita masih ada 2 atau 3 titik asesmen untuk jembatan, kemudian juga untuk yang merenovasi rumah-rumah warga yang terdampak yang tadi saya bilang, yang rusak ringan atau sedang. Itu juga kita cek pasum-pasum, kalau yang kita perbaiki, kalau masih aman segala macam. Itu sih Mbak, lebih jauh ke situ kalau di recovery-nya. Oke. Dan aku juga dengar Mas Sofa kalau misalnya ketika di lapangan teman-teman terkena musibah yang tadi Mas Sofa juga bilang ada teman-teman dai untuk meningkatkan mental kembali secara psikis berarti ya Mas. Itu berarti ada juga healing session kayak gitu ya Mas ya berarti ya untuk membangkitkan lagi mental dari teman-teman untuk bahasanya sekarang tuh bukan trauma healing tapi lebih ke healing session kali bahasanya ya. Iya. Takut salah bahasa ya. Iya betul. Kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman dari Dompet Duafa juga, kalau trauma healing lebih khawatir, trauma tuh lebih kelang lama-lama banget gitu. Jadi kalau untuk bencana ini lebih ke healing session katanya bahasanya. Itu juga diadakan juga Mas Sofa ya? Iya. Oke. Itu betul. Mas Sofa, itu ya. Gimana Mas Sofa? Itu juga diadakan mungkin waktu kan kalau misalnya kita tim respon pencarian pasti di waktu pagi hingga sore, pelayanan dari medis juga bisa dilakukan, boleh pasti bisa kita standby 24 jam, yang dapur umum juga. Nah, untuk tim yang tadi sama dai itu biasanya masuk di waktu-waktu pas sudah rehat, misalnya maghrib, isya, menjelang malam. Nah, seperti itu kita lakukan juga. Tadi seperti Mbak bilang, bukan seperti healing yang berarti healing session aja lah gitu lah. Iya. Nah, Mas Sofa, kalau misalnya tim dari teman-teman yang terkena musibah atau masyarakat yang terkena musibah juga ada healing session, kalau dari tim DMC setelah pulang dari membantu tentunya di lapangan, pulang ke kantor atau ke Jakarta istilahnya di pos itu ada juga nggak sih kayak healing session gitu untuk meningkatkan kembali mental dari tim DMC? Di lapangan pasti kan nggak pulang ke kantor Mbak, pulang ke pos dulu ya. Di Sukabumi. Ya tadi setelah menjalankan protokol COVID-nya, setelah rehat, kita setiap malam selalu ada briefing Mbak, selain evaluasi tadi sebagai penyemangat. Tadi saya bilang bukan penyemangat, kemudian aksi-aksi kita apa yang perlu dievaluasi ke depannya. Nah itu juga sebagai penguat dan pengerat juga sebagai teman-teman anak tim di DMC itu Mbak. Biasa kita mulai habis salat isya selesai sekalian evaluasi rencana hari besok apa. Nah di situ sesi-sesi kita saling bertukar bertukar pikiran atau saling dengan teman-teman yang lainnya Mbak. Oke. Mas Sofa, aku juga pengen tahu dong, ini Mas Sofa mungkin dari teman-teman Insan Muda juga nih, dari teman-teman sahabat Dompet Duafa, gimana sih kita nih untuk lebih siap sedia ketika musibah kita datang? Apa yang harus kita lakukan? Prosedur-prosedur, mungkin sebelumnya waktu sebelum kita COVID sekarang gitu kan, ada prosedur-prosedur yang harus kita siapkan untuk kita tetap siaga ketika musibah itu datang. Nah, kalau sekarang ditambah lagi dengan adanya COVID, apa-apa saja sih yang harus kita siapkan, kita perlukan untuk menjaga-jaga gitu. Bukannya jadi negatif ya Mas ya, tapi kan gak ada salahnya kita selalu waspada kan ketika ada musibah, kita tetap siap sedia. Biasanya apa-apa aja sih Mas Sofa yang diperlukan untuk kita tetap mandiri? Kalau kesiagannya berarti kita berbicara pada mitigasi bencana. Ya betul, mitigasi bencana ya. Kalau dari misalnya teman-teman Insan Muda sendiri, kalian pribadi sendiri misalnya yang di rumah atau segala macam, kita kan pasti suka ada preparean yang harus kita suka bilang namanya tas yang sudah bisa mempreparekan satu kebutuhan misalnya. Kalau yang kalau kita bilangnya tas siaga kita bilang. Kalau misalnya dari tas siaga, isinya bisa jadi satu misalnya untuk ada obat-obatan, kemudian ada mengampang naruh surat segala macam, kemudian juga ada lampu penerangan, kemudian juga ada air, kemudian ada misalnya ada ponco atau jas hujan. Itu standar tas standar yang untuk mitigasi, untuk persiapan. Walaupun walau kita juga nggak mau ya Mbak ya. Tapi kalau secara kesiapan diri kita sendiri sih sering kita tahu misalnya apakah ada musibah, mohon maaf misalnya gempa, ketika ada gempa apa yang harus kita lakukan, misalnya kita menjauhi yang
bisa kita harus berlindung di balik mana, kan seperti kayak pelajaran anak bila ada gempa tutupi kepala. Nah itu mitigasi seperti itu kan harus kita lebih lebih gaungkan, lebih sebarluaskan. Bagaimana kesiapsiagaan kita khususnya mungkin secara pribadi atau teman-teman untuk bersiap, walaupun tadi Mbak Dini juga bilang kita nggak mau ya walau alam kan musibah itu juga kita nggak ada yang tahu apa datang. Betul. Kalau kesiapsiagaannya kita, kemudian apapun yang misalnya sudah terjadi apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa berikan kepada penyintas, kita juga untuk membantu itu juga saling bisa mengukur diri sendiri, kita lebih ini di mana, jangan sampai kita mau menolong untuk penyintas tapi nanti malah jadi berakibat fatal, kita yang akan jadi ditolong juga, gitu Mbak. Iya betul. Nah apalagi kemarin juga kondisinya ada berita lebih ke info kalau ada tsunami yang nggak tahu kapan itu ya itu kan ada kekhawatiran untuk kita yang masih awam mendengar bencana seperti itu gitu, maksudnya kayak peringatan dini seperti itu gitu, tsunami setinggi 20 meter selama 20 menit ya kalau nggak salah, 12 menit aku lupa informasinya. Nah kesigapan itu kan harus kita lakukan ya Mas Sofa ya. Betul Mbak, kesigapan itu yang harus kita siapkan. Selain juga persiapan apa yang ada ini juga pengetahuan kita Mbak, jika misalnya terjadi ini kita harus apa, jadi kita harus apa. Kan juga sudah ada banyak informasi, misalnya kalau tadi alam jangan sampai misalnya ada tsunami, kita harus yang misalnya di tengah laut harus lebih ke tengah laut lagi untuk menghindari gelombang tinggi, yang udah di tepi pantai harus segera menjauh, mencari bangunan yang lebih tinggi. Kemudian juga kalau misalnya udah ada gelombang pertama dari tsunami, jangan dulu tinggal, bisa pastikan tsunami itu tidak mungkin sekali gelombang, tapi ada kelanjutannya gitu Mbak. Makanya perlu juga sih mitigasi bencana itu lebih ditingkatkan, lebih digaungkan dan lebih di-aware-kan kepada seluruh masyarakat dan seluruh insan muda. Nah itu dia Mas Sofa, berarti sebenarnya udah ada upaya belum sih sosialisasi dari mungkin dari lembaga sosial, terus dari teman-teman DMC yang lainnya juga bersama pemerintah, mungkin ada sosialisasi tentang mitigasi bencana. Adakah sudah adakah upaya seperti itu Mas atau seperti apa? Ada Mbak, selama ini Duafa juga kan tergabung dengan BNPB dengan lembaga-lembaga yang lain saling berkoordinasi. Kita juga ada kalau misalnya bulan peringatan PRB biasanya sama pemerintah pihak BNPB yang selalu diupdate setiap tahunnya. Makanya info segala macam untuk mitigasi bencana itu selalu kita update, dan kita harus sebarluaskan pengetahuan yang dari BNPB sendiri gitu loh Pak. Jadi mungkin nggak hanya dompet Duafa sendiri ya, kita juga seluruh lembaga NGO lain juga saling bekerja sama sih Pak. Nggak mungkin ini kita bisa tangani sendiri kalau kita bersama-sama berbaik, baik NGO maupun stakeholder dengan pemerintahan. Betul, dan sudah berjalan berarti ya Mas Sofa selalu berjalan berarti ya bersama teman-teman NGO dan juga pemerintahan. Kalau ke depannya mungkin atau enggak sebelumnya sudah ada evaluasi dari teman-teman dari NGO dan pemerintah atas upaya untuk mensosialisasikan mitigasi bencana atau juga upaya evaluasi dari untuk merespon cepat dan merecovery tempat bencana. Sudah ada seperti itu mungkin evaluasinya Mas? Ada Mbak, bersama teman-teman NGO dan pemerintah. Ya, dengan pemerintah, dengan BNPB di pusat. Kan juga ada bulan PRB itu kalau nggak salah bulan Oktober ini nih, bulan PRB ini. Tapi kan Oktober karena tapi mungkin karena pandemi Covid ya, jadi selama ini mungkin bisa di-update informasi itu melalui daring ya, melalui Zoom atau apa segala webinar segala macam. Nah, evaluasi itu kita juga dapat diterapkan dari BNPB ini semua, masuk informasinya keluar apa sekarang. Kemudian juga kayak kemarin yang apalagi tadi Mbak tadi bilang informasi tsunami 20 meter itu segala macam. Nah, itu semua nanti akan diolah dan pasti akan diinformasikan kepada kita semuanya. Ya, semoga musibah dijauhkan dari kita semua ya Mas ya. Amin. Apalagi kondisi pandemi ini yang sudah semua sektor kena gitu kan ya Mas ya. Terus ada musibah kayak mengkuat-kuatkan diri sendiri dan mengkuat-kuatkan kita semua jadinya Mas ya. Masya Allah, astagfirullah ya. Mas, mungkin ini juga aku mau ngajakin lagi ke insan muda dan teman-teman sahabat Dompet Duafa. Mohon izin dulu ya Mas untuk menyampaikan, yuk
Teman-teman, sahabat Dompet Duafa, insan muda, hari ini obrolan kita bertemakan tentang respon bencana di tengah pandemi, bagaimana protokolnya. Tadi Mas Sofa juga dari awal sudah menceritakan seperti apa, kesulitannya juga seperti apa, tantangannya juga seperti apa. Ya, kita mau ngajakin insan muda dan sahabat Dompet Duafa, kita bergabung untuk tetap membantu saudara-saudara kita dengan cara teman-teman, insan muda, sahabat Dompet Duafa bisa berdonasi, berapapun itu donasinya, melengkapi kebaikan tentunya di donasi.dompetduafa.org, sekali lagi donasi.dompetduafa.org/bantu Sukabumi, atau bisa scan QR code di layar, ya silahkan. Sekali lagi, berapapun itu bantuan dari teman-temannya, teman-teman sudah melengkapi kebaikan dari program Dompet Duafa tentunya untuk sama-sama membantu teman-teman kita yang terkena musibah agar segera pulih dan juga bangkit. Mas Sofa, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Sofa mengenai tim respon bencana dengan protokol COVID-nya ini, atau enggak mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada kita agar kita lebih aware lagi tentang mitigasi bencana. Silakan Mas Sofa, mungkin seperti apa? Ya, terima kasih untuk tim, terutama khususnya tim DMC Dompet Duafa sendiri. Ya. Kepada teman-teman yang di lapangan, mohon saling mengingatkan terhadap protokol COVID ini. Baik teman-teman baik yang berada di lapangan, baik yang ada di posko, baik dimanapun, saling mengingatkan kepada teman dan juga kepada para penyintas dan pada masyarakat yang lainnya. Juga kepada insan muda untuk masih tetap mawas diri untuk terhadap mitigasi bencana. Kita harus lebih aware terhadap bencana-bencana yang ada terutama di bumi pertiwi ini. Saya bencana itu tidak bisa dihindari, pasti akan ada wallahu alam. Paling tidak, bagaimana reaksi kita dalam menghadapi bencana tersebut. Itu aja, Mbak Dini. Baik, Mas Sofa, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Sehat selalu untuk Mas Sofa dan tim DMC, sekali lagi yang selalu cepat, terus sigap, tanggap, langsung ke lapangan, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Mas Sofa ya. Oke, terima kasih. Halo Mas Sofa. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Salam terima kasih tangguh. Mas Sofa. Apa Mas? Salam tangguh. Salam tangguh. Baik, salam tangguh. Terima kasih Mas Sofa untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, sahabat Dompet Duafa, itu dia tadi obrolan kita di Humanito Podcast, respon bencana di tengah pandemi, bagaimana protokolnya, bersama Mas Sofa Kudus, GM Respon dan Recovery di MC Dompet Duafa tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Sofa, dan terima kasih banyak untuk insan muda yang sudah mendengarkan kita, yang sudah pantengin kita dari awal sampai sekarang juga ya. Yang jelas kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua tentunya dijauhkan dari segala musibah dan diberikan kesehatan, dan semoga kita semua juga selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang aku mau informasikan siapa nih buat insan muda sahabat Dompet Duafa yang pengen dapetin hadiah menarik dari Simplicity. Caranya gampang banget ya. Yang tadi sudah pantengin dari awal sampai akhir. Insan muda, sahabat Dompet Duafa, tinggal memberikan summary atau memberikan kesimpulan dari obrolan kita hari ini mengenai temanya, yaitu respon bencana di tengah pandemi, bagaimana protokolnya. Caranya, insan muda, sahabat Dompet Duafa tinggal menjawab lewat Instastory atau dari feed insan muda dan sahabat Dompet Duafa dengan tag dan mention ke kita ya di IG-nya simplicity.id dan juga di Dompet Duafa dan juga di Dede TV ya. Tentunya sudah memfollow semuanya terlebih dahulu, simplicity.id, terus juga di Dede TV dan juga Dompet Duafa. Untuk Instagram dari Simplicity jangan sampai salah, aku eja ya di simplysiti.id. Oke? Nanti kita akan umumkan di podcast selanjutnya insya Allah untuk 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari Simplicity. Kalau gitu saya Dini Andromeda pamit undur diri, mohon maaf kalau salah-salah kata, dan sekali lagi stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Apa keunggulan skincaremu? Kami hadir dengan teknologi internasional terkini dari Korea. Mampu mencerahkan kulit dan membuat wajah lebih awet muda. Hanya dalam 2 minggu, kamu akan merasa lebih bahagia dengan kecantikanmu yang terpancar keluar.